على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat asar yang Allah muliakan, bahas khusus tentang adab-adab di penghujung Ramadan. Mengingat bahwa waktu bersama Ramadan hanya 5 hari, maka perlu dikuatkan dengan beberapa informasi. Yang pertama, tetap istiqamah menjalankan ibadah, dan ini amalan yang paling berat. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr Al-As, kata Rasulullah, la takun misla fulan, wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti. Artinya dia dulu pernah qiyamul lail dan hari ini dia tidak lagi melakukannya. Tentang tidak istiqamah setelah melakukan satu ibadah lalu dia tinggalkan, dan ini terjadi pada kebanyakan kita. Jadi ketika berada di awal-awal Ramadan, Masya Allah, masjid penuh. Jadi seakan-akan semuanya bersemangat sampai menjelang akhir Ramadan. Ternyata 15 terakhir itu kita sudah tidak tahu lagi di mana jemaah. Kehilangan mereka. 20 terakhir, di malam-malam 10 yang terakhir, di beberapa masjid menasa itu tertinggal hanya 1 shaf, 2 shaf. Kemana yang lain? Ternyata mereka sholat tarawih di serba 35.000. Ini semayang tarawih Mbak serba 55.000. Saya tidak tahu apakah ada fadilah salat tarawih di serba 35.000 atau harus menyambut Lailatul Qadar dengan berbelanja, atau ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa berbelanja di malam-malam Lailatul Qadar maka dia mendapatkan diskon melebihi 1000 bulan. Aneh bagi orang yang meninggalkan 10 terakhir Ramadan. Aneh sekali. Padahal Rasulullah pernah berpesan, innamal a'mal bil khawatim. Penentuan amal itu ada di ujungnya. Di ujungnya, penutupnya. Kita ini seandainya menjadi orang yang baik, tapi di ujung mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka dalam catatan Allah penutupnya adalah su'ul khatimah. Tapi kalau kita berada di dalam kelalaian, lalu tiba-tiba di ujung hayat taubat kemudian meninggal, maka kita dianggap husnul khatimah. Jadi nasib kita itu terletak di ujung.
Sebenarnya Allah sedang memantau, begitu juga dengan Ramadan. Penentuannya itu di ujung. Allah. Berarti ada satu perkara yang paling susah ditegakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah adalah yang terus menerus dawam, walaupun amal itu sedikit. Ini hadis sahih ini diingat-ingat Bapak Ibu. Allah lebih mencintai amal yang kontinu, terus-terusan walaupun sedikit. Jadi kalau salat tahajud 2 malam 2 rakaat per malam, daripada yang salat tahajud ketika dagingnya enak. Daging enak itu maksudnya mangan asam. Kalau sedang dagingnya enak, dia salat sampai 20-30 rakaat. Lalu kemudian dia tinggalkan berbulan-bulan, tidak salat lagi. Nanti begitu keluar gaji 13 baru dia salat lagi. Nah, ini yang model-model begini tak disukai Allah. Makanya tidak baik orang-orang yang meninggalkan ibadah walaupun ada tapi tidak istiqamah, tidak baik. Dan dia bukan hamba yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang perlu dijaga adab di ujung Ramadan adalah jagalah kapanpun, sampai kapanpun itu dijaga betul. Karena kita ini batasan akhir beramal adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri. Apa dia? Kematian. Maka Allah mengatakan, teruslah sembah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Itu baru berhenti. Jadi kalau sebelum mati jangan berhenti. Ciri-ciri orang-orang yang diterima Ramadannya, setelah Ramadan dia melanjutkan kebaikan Ramadan. Itu ciri-cirinya. Karena sesuatu yang baik terima kebaikan adalah bertambahnya kebaikan lagi, atau dilanjutkan oleh Allah, diberi semangat berbuat kebaikan berikutnya. Kalau habis Ramadan tiba-tiba berhenti beramal, maka ini tanda-tanda Ramadan kita tidak makbul. Karena bahasa Allah la'allakum tattaqun itu pakai fi'il mudhari', pakai present continuous tense. Jadi ciri-cirinya habis Ramadan bersambung, mulai puasana, kemudian jamaah. Kalau dulu kurang-kurang, sekarang 5 waktu berjamaah. Lalu kemudian baca Quran. Dulu mungkin hanya menunggu-nunggu Ramadan. Kalau Ramadan makbul, maka tanda-tandanya habis Ramadan kita melanjutkan baca Quran, walaupun satu hari cuma 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Berarti kita bisa selesai 600 hari. Karena 1 juz itu 20 halaman. Ada 30 juz kali 20 halaman, 600 halaman. Kalau baca 1 hari 1 halaman, berarti Arab 2 tahun. Yang bagus, walaupun agak bangai-bangai dikit lah. Kau 2 tahun khatam Quran. Yang burger tapi
ada nge-nya dikit. Maunya 1 tahun itu paling kurang ya 2 kali 3 kali itu khatam ya, paling kurang. Nah, jadi jamaah melakukan Allah, ini amalan yang perlu dijaga di penghujung Ramadan. Lalu kemudian menjelang akhir untuk mencari-cari, menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Dan berdasarkan nanti malam 26, malam besok 27, kita masih ada kesempatan-kesempatan, walaupun kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar sudah berlalu atau tidak, karena ciri-ciri yang digambarkan oleh beberapa riwayat bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi kita tidak dapatkan. Secara umum riwayat-riwayat menyebutkan kalau malamnya Lailatul Qadar, maka pagi harinya matahari keluar dalam keadaan tidak terik. Artinya seperti orang malas bangun tidur. Tapi yang sudah kita lihat kayaknya timang-timang tak urung. Jadi kita tidak bisa tandai ini. Oleh karena itu tidak usah mikir malam-malam ganjil ya, apalagi di Indonesia tidak jelas malam ganjilnya apa. Ganjil di kita tak ganjil di Muhammadiyah ya, ganjil di Muhammadiyah tak ganjil di kita. Jadi tidak usah mikir itu. Dari 10 terakhir itu disikat habis semuanya, di gaspol, di apa lah, di OK gas pulang ada pegang ini. Jadi dan perlu kita ingat Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu tidak hanya mencari orang-orang yang di masjid, walaupun salah satu amal sunnah mengikuti Nabi adalah i'tikaf. Tapi kadang-kadang ada sebagian kita memang tak mampu i'tikaf. Kenapa? Karena berhubungan dengan kewajiban. Nah, ini kan baru hari ini, hari yang membahagiakan bagi para PNS. Inilah hari paling bahagia bagi PNS lah hari ini. Terakhir masuk kantor. Nah, jadi orang semuanya bagaikan bulan purnama. Saya tanya kenapa? Uronyo terakhir dah mau. Masya Allah, 10 hari diliburkan, bahagianya hati. Bagaimana kalau nanti masuk surga, libur selama-lama, tidak kerja-kerja lagi Pak, tidak ada fingerprint lagi, tidak perlu lagi macet-macet di lampu merah. Baru 10 hari libur orang sudah bahagia. Padahal bahagianya sementara hari Selasa tanggal 16, 14 atau 16, hari Selasa depan setelah hari raya pertama itu, Selasa berikutnya itu sudah mulai masuk kerja lagi, kan sakit kepala lagi. Itulah dunia ya, itulah dunia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, rindukanlah surga, rindukanlah surga yang benar-benar kita hidup bahagia abadi selama-lama. Maka oleh karena itu tetap bersama. Dan perlu kita tahu, saya ulang kembali, Lailatul Qadar tidak hanya harus menjadi mu'takif atau orang-orang i'tikaf, walaupun itu amal yang lebih. Masukkan ke amplop uang yang berwarna merah, jangan warna abu-abu, jangan warna biru, uang warna merah Pak, masukkan ke amplop. Kalau perlu 2 lembar. Maka kalau seandainya salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita dapat pahala seperti bersedekah melebihi 1000 bulan. Jadi 200.000 yang kita sedekah, kita seperti bersedekah melampaui 83 tahun. Perlu diingat, bukan seperti 1000 bulan. Allah tidak bilang seperti 1000 bulan. Allah bilang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan.
1 miliar bulan. Itu kemuliaan malam-malam Ramadan terakhir. Maka kalau itu hadiahnya, masa enggak kita kejar? Diskonnya cuma 1.000 kita kejar. Melimpah ruah enggak kita kejar? Kan enggak mengganggu gaji kita. THR dapat, gaji keluar, gaji 13 plus, itu belum kena tunjang. Masya Allah, yang sertifikasi keluar 18 juta. Belum lagi ongkos periksa soal. Udah buat soal dikasih ongkos, periksa soal kasih ongkos. Macam-macam Bapak Ibu. Masya Allah, 2 juta 10 hari tidak berani keluarkan. Rugi betul. Nanti ketika dia tertahan di pintu surga, dari pintu surga, baru dia menyesalinya. Maka dia akan mengucapkan tidak pantas dia mendapatkan surga dengan amalan yang dilakukan di dunia. Amal kita sedikit. Nah, makanya tetap bersemangat, carilah Lailatul Qadar, dan itu kita berjuang untuk mendapatkannya. Bisa kita lakukan, bersedekahlah semampu mungkin di setiap malam-malam penghujung Ramadan. Baik. Kemudian menjelang malam hari raya, di malam hari raya ini bersambung ke malam hari raya, salat Id. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang yang kadang-kadang melupakan bahwa malam hari raya itu Allah masih ada, dan dia harus mikir yang dia sembah itu Allah, bukan Ramadan. Maka orang yang menghentikan amalnya di malam hari raya, berarti Tuhannya adalah Ramadan, padahal Tuhan kita adalah Allah. Maka penyembah-penyembah Ramadan itu berhenti dengan berlalunya Ramadan. Habis Ramadan dia tidak ada lagi Tuhan, lalu dia tidak lagi singgah di masjid-masjid Allah. Nah, itu salah satu tipu daya syaitan. Jadi ini ada tipe-tipe yang bertuhankan Ramadan. Betul-betul tak nampak lagi. Kapan nampak lagi, Pak? Di malam Ramadan pertama, baru nampak lagi di masjid. Setelah itu tak nampak lagi. Dan sekaligus ini menunjukkan dia salah satu dari golongan orang yang kemungkinan besar tidak diterima Ramadannya. Karena ciri-ciri Ramadan diingat kembali, la'allakum tattaqun. Habis Ramadan seharusnya engkau bertambah-tambah takwa. Ini tidak, habis Ramadan langsung berubah lagi jadi ahli maksiat. Semua putra-putri, muda-mudi kembali melakukan maksiat. Pacaran, berjanji kembali, hari raya apa? Itu mulai berjanji kembali dengan pacarnya, ketemu di waduk, makan indomie, minum 1 pipet berdua. Padahal sudah dihentikan sementara itu dalam Ramadan, ternyata dia sengaja mengulangnya. Ini adalah kemenangan syaitan. Ada orang yang malam Ramadan, malam hari raya itu tidak salat lagi berjamaah. Kapan dia salat lagi, Pak? Waktu salat Idul Fitri. Jadi maghrib tak datang, isya tak datang, subuh tak datang, datangnya di waktu salat Idul Fitri. Jadi inilah yang dimaksud oleh Buya Hamka ketika Buya Hamka mengatakan kalau mau mengetahui jumlah kaum muslimin, maka lihatlah ketika salat Idul Fitri. Kalau mau melihat berapa banyaknya kaum muslimin, lihatlah ketika salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Tapi kalau mau melihat seorang mukmin, melihat golongan mukmin, lihatlah mereka di waktu salat berjamaah. Jadi kalau mau lihat orang Islam, lihat di waktu hari raya, salat hari raya. Kalau mau lihat orang beriman, lihat waktu salat jamaah.
Waktu salat Idul Fitri, Masya Allah, lapangan tumpah ruah. Tapi begitu berjamaah, yang tadi salat Idul Fitri, Duhur juga tak datang lagi. Jadi mulai dari malam hari raya itu dah tak datang lagi tu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ingat. Sehingga kita pun kadang-kadang tertipu, Pak. Malam hari raya itu kita tidak lagi bersama Allah. Ada yang suami-suami malah menolong istri untuk memasang paku gorden. Ini tipe-tipe lako bangai, Pak. Maghrib tak datang, Isya tak datang. Di mana itu suami itu? Tengah bantu Umi. Panggilan tetap Umi, tapi bangai sebenarnya, Pak. Tengah bantu Umi. Kepa nak bantu Umi? Bantu apa? Dong peh labang, saya pukul palu. Peh labang apa bahasa Indonesianya? Pukul paku. Saya memasang paku. Untuk apa pasang gorden? Ya Allah. Seharusnya seorang suami mengatakan ke istri, apa gorden-gorden? Jangan pasang gorden dulu. Salat dulu. Salat takbir, nanti jam-jam 11 malam kau pasang karo kehinan. Itu baru lako cara. Ini lako bangai dari maghrib bantu istri. Takbir tidak ada, jamaah tidak ada. Besok subuh apa yang dia lakukan? Ngatur-ngatur meja, kemudian panaskan kuah lontong, potong-potong lontong. Lako bangai. Kerjanya apa? Potong-potong lontong. Sampai salat Idul Fitri masbuk. Orang sudah pulang, dia baru datang. Ini tipu daya yang membuat kita sebenarnya berarti iman kita ini belum sempurna bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah tertipu di malam hari raya. Kalaupun ingin melakukan kegiatan selain takbir, tunggu habis salat Isya. Habis takbir, sudah lelah takbir, silakan. Tapi kalau bisa pun jagalah dari pekerjaan-pekerjaan yang bertasyabbuh dengan kebiasaan orang kafir. Salah satu kebiasaan orang-orang kafir merayakan malam-malam tertentu itu mereka menghidupkan api. Dan itu dimulai dari kebiasaan majusi. Maka kita kemudian membiasakan anak-anak kita menghidupkan malam-malam hari raya dengan apui, bakar lilin, bakar kembang api. Malah yang lebih bodoh lagi, ini anak yang lebih bodoh ni anak lako bangai gunung. Beli mercun satu batang 100.000 satu batang mercun panjangnya, Pak. Berapa mercun panjangnya? Waktu Rozi jualan mercun berapa? Yang panjang tertuh riba ya, Pak. Bayangkan beli 5 batang, Pak. Sekali bakar terbang 100.000. Sekali bakar terbang 100.000. 5 kali bakar 500.000. Masya Allah. Malam-malam Lailatul Qadar tidak pernah sedekah. Tapi untuk mercun yang sia-sia, dia habiskan uangnya 500.000. Bangai tidak, Pak? Bapak tidak berani jawab. Kalau tidak berani jawab berarti anak bapak anda melakukan. Masya Allah, 500.000. Saya tak faham bagaimana iman seseorang yang sudah dididik oleh Allah 30 hari Ramadan membuang-buang harta untuk urusan seperti itu. Seharusnya malam hari raya itu pun kalau bisa dia tambah sedekahnya, kepada anak-anak yatim, fakir, miskin untuk hari raya mereka besok. Seharusnya begitu. Jadi banyak tipu daya kita yang dilancarkan oleh syaitan untuk menjatuhkan kita di malam hari raya. Itu kalau yang belanja baju di malam hari raya, Pak. Oh, bedanya. Ini saja sekarang, kalau kami yang tinggal dari Panggoi menuju ke Losmawi, setiap kali saya ada jadwal dari mulai siang, sore, malam, Pak. Itu jalan, mulai jalan masuk lewat pintu gerbang,
Itu mulai dari toko cula-cula sampai toko calo-calo. Penuh motor Pak. Masya Allah. Itu kita mau menuju ke tarawih, mereka singgah di sana. Itu mulai dari malam-malam sebelum hari raya sudah begitu. Itulah mental-mental munafik. Lindungilah keluarga kita dari pekerjaan itu. Makanya Allah mengatakan kepada semua para suami, yaitu disuruh jaga keluarga dan istri. Kok keluarga dan istri? Disuruh jaga istri dan anak-anak. Dari apa? Dari api neraka. Disuruh jaga. Jadi jangan bebaskan. Jadi kalau istri minta izin, bang, izin ya, tak tarawih malam ni. Ngapa? Ya mau dia lihat baju lah sebelum kehabisan, karena ni bal baru turun nih. Saya lihat tadi diturunkan ada sekitar 10 bal. Itu jangan izinkan bapak. Jangan izinkan. Kata si suami, enggak boleh. Bah kujak kero dong, kakak doi rumah. Sama bangai berarti mah. Ya, kata suami, biar saya yang pergi, kamu tidak usah pergi. Ya sama bangainya berarti. Jangan izinkan, penuhi dengan ibadah. Malam hari raya juga begitu. Masalah buat kuih. Itu bagus kalau rencana menyambut tamu, memuliakan tamu. Tapi jangan menghilangkan kemuliaan malam-malam Ramadan. Apalagi hari ini masalah kue kan Pak, kecil sekali urusan itu. Kan kue itu kan tinggal ditunjuk-tunjuk aja. Datang ke toko tunjuk. Apa susahnya? Dulu kita tahun-tahun 80-an yang di atas song Pak, sungkit kue, pasolam oven, keluarkan, ada yang gosong setengah, ceprek coklat di atas. Itu dulu, sekarang tak perlu. Ya, apalagi yang sudah dapat sertifikasi, tinggal tunjuk. Kacang apa? Kacang Arab tunjuk, kacang hijau tunjuk. Apa yang menyusahkan kita sehingga kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini jangan biasakan. Jadi tidak perlu dah berinovasi sampai habis malam-malam hari raya itu dengan pekerjaan rumah. Ada yang sampai gotong royong besar-besaran, Pak. Besar-besaran gotong royong. Itu jendela-jendela disungkit semua. Itu yang laku bangai maestri bangai tadi itu. Disungkit semua jendela-jendela, pintu-pintu dilepasin, dicat ulang, pagar-pagar Pak, semuanya dibereskan sampai dipasang pagar-pagar yang baru. Masya Allah. Luar biasa manusia tertipu dengan urusan ini. Ya, sehingga di masjid tidak ada lagi orang yang salat maghrib malam hari raya. Nah ini yang perlu dijaga. Nah kemudian sedikit lagi Bapak Ibu. Dan perlu diingat kembali, amalan berikutnya di malam hari raya adalah jangan lupakan membayar zakat. Nah, kenapa disebutkan begitu di sini? Karena sebenarnya zakat fitrah itu kewajibannya dimulai dari terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Di situ sebenarnya kewajibannya. Ya. Sampai kapan kewajiban itu? Sampai khatib naik ke atas mimbar. Makanya malam hari raya itu waktu wajib bayar zakat fitrah. Nah, tadi dalam mazhab Syafi'i ditegaskan dibolehkan di waktu jawaz, waktu boleh. Kapan dia? Dimulai dari awal Ramadan. Nah, itu waktu boleh. Tapi waktu wajib dari terbenam matahari hari akhir Ramadan. Nah, waktu terbaik kapan bayar zakat fitrah itu? Waktu terbaik bayar zakat fitrah Bapak Ibu yaitu habis salat subuh di hari raya Idul Fitri sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu waktu paling afdal. Namanya waktu sunnah. Subuh, hari sembahyang subuh hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri habis salat subuh bayar zakat fitrah. Sebelum waktunya, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu waktu paling baik untuk membayar zakat fitrah. Namun yang jadi masalah ketika kita mengambil waktu yang terbaik itu, tidak ada lagi panitia yang mau menerima. Amil sudah bubar. Bahkan tadi malam sudah dibuat acara pembubaran amil. Tidak ada lagi amil subuh itu. Orang miskin kita tidak tahu cari kemana. Semua orang miskin sudah siap-siap menuju ke salat hari raya. Itu jadi masalah. Dulu di masa Nabi lebih mudah. Orang masih sedikit, terkonsentrasi di Madinah. Jadi mudah dilakukan. Sekarang tidak bisa. Makanya panitia
Kadang-kadang menerima sebelum hari-hari itu, dari malam 25 sudah terima. Sebenarnya malam terbaik, hari terbaik, waktu terbaik zakat fitrah itu setelah salat subuh itu. Cuma mau diingatkan di sini, malam hari raya itu waktu wajib. Dari situ bermula wajib bayar zakat fitrah. Ada waktu makruh, itu hati-hati. Kapan waktu makruh bayar zakat fitrah? Yaitu setelah khatib turun dari mimbar. Jadi dia turun dari mimbar setelah khutbah sampai terbenam matahari di hari Idul Fitrinya waktu makruh kan. Zakatnya masih sah, tapi tidak baik. Allah tidak suka lagi. Zakatnya, zakat fitrahnya masih sah, tapi Allah tidak suka lagi. Allah nggak suka orang yang membayar zakat setelah khatib turun dari mimbar khutbah Idul Fitri. Itu namanya waktu makruh. Nah, ada waktu haram. Kapan waktu haram? Yaitu setelah maghrib di hari raya Idul Fitri. Hari raya pertama, maghrib datang, menjelang maghrib, matahari terbenam, maka haramlah membayar zakat. Arti haram, yang bayar tetap wajib, tetapi berdosa. Dia berdosa, dia sudah melewati waktu yang diperbolehkan. Tapi kalau kelupaan atau tak sengaja, itu tidak berdosa, cuma tetap wajib bayar untuk diqadha. Ya, contohnya apa? Ada orang tertidur dari malam hari raya, habis buka puasa terakhir, tertidur, terbangun di hari raya ketiga. Ya pikir sendirilah kayak mana ceritanya itu. Dari habis buka puasa malam terakhir Ramadan, tertidur, terbangun di hari raya ketiga, dia tidak bayar zakat fitrah. Nah, orang seperti ini itu tidak berdosa, cuma wajib segera mengqadha, wajib segera bayar. Jadi itu yang mau diingatkan, malam hari raya jangan lupa terakhir, bukan terakhir, itu awal waktu wajib membayar zakat fitrah. Nah, satu lagi informasi yang perlu kita fahami, di mana seharusnya bayar zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu, zakat fitrah itu zakat fitrah, Bapak Ibu, itu disunnahkan bayar di mana badan kita berada ketika datangnya waktu maghrib malam hari raya. Zakat fitrah disunnahkan dibayar di mana badan kita berada ketika terbenam matahari di malam terakhir Ramadan. Habis terbenam matahari, badan kita berada di mana? Disitulah disuruh bayar zakat fitrah. Berbeda dengan zakat harta. Zakat harta disuruh bayar di mana sumber harta. Jadi kalau bapak kerja di Los Mame, bayar zakat fitrahnya ya di area sekitaran Los Mame. Di kampung mana saja boleh. Kalau zakat harta, di mana badan berada ketika malam hari raya. Maksud badan berada, dia berhari raya di mana? Di situ bayar zakatnya. Makanya bapak-bapak yang mau pulang kampung, ini kan wajah-wajah mau pulang kampung semua nih, Pak. Nampak dari senyuman bapak. Kalau mau pulang kampung tidak berhari raya di sini, maka bayar zakatnya di mana rencana kita berhari raya. Yang malam hari raya kita sudah ada di sana. Di sana bayarnya. Cuma ceritanya ada orang pulang dari sini akhir Ramadan. Bisa jadi malam hari raya dia masih di dalam high ace, masih di dalam L300. Di mana bayar zakat? Dalam high ace. Mau bayar dalam L300. Sama siapa? Kasih ke supir. Enggak, bukan itu maksudnya. Kalau kita tidak yakin bisa sampai di sana, tapi kita sudah merencanakan keyakinan kuat berhari raya di sana, maka kirimkan uang kita ke kampung halaman atau ke tempat yang kita akan berhari raya, lalu wakilahkan kepada sanak saudara di sana untuk membayar zakat fitrah di atas nama kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi kasih tahu ke adik di kampung, ini abang pulang ke sana nih. Cuma kami berangkatnya nanti
Mungkin akhir Ramadan nanti kami berangkat. Jadi mungkin masih di jalan. Langsung dibayarkan di sana. Wakilahkan saja. Nah, jadi itu yang lebih utama. Jadi bukan di tempat kita tinggal, bukan tempat domisili bayar zakat fitrah. Tapi Ustaz, tidak enak sama Pak Kecil, tidak enak. Tidak ada urusan zakat fitrah sama Pak Kecil. Tidak ada urusan zakat fitrah mana kuimu, tidak ada urusan, Pak. Jadi baik letak anak mangan, gara-gara letak anak mangan, aruh ke bangai itu, Pak. Zakat fitrah itu di mana badan berhari. Jadi ini yang banyak. Kadang-kadang orang habis bayar zakat fitrah di sini dia pulang, padahal dia hari raya di sana dengan keluarga. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi tidak disukai begitu. Anjurannya di mana badan berhari raya. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Kan kita tadi ada waktu kita wakilahkan, otomatis kita tidak temui langsung panitia amil di kampung yang kita kirimkan. Kita lihat selama ini orang-orang ketika bayar zakat fitrah pegang tangan lalu ucapkan lafaz, telah saya serahkan zakat fitrah saya ya, sejumlah 5 orang tahun ini kepada Tengku untuk diserahkan kepada yang berhak. Pertanyaannya, zakat fitrah itu wajib ijab kabul tidak? Zakat fitrah tidak ada syarat harus ijab kabul. Bapak ingat kuncinya dalam fikih, semua akad yang hanya sepihak itu tidak ada kewajiban ijab kabul, yang hanya sepihak. Maksud sepihak, kita yang memberi lalu orang lain cuma terima, itu tidak ada ijab kabul. Tak wajib pun. Kalaupun ada basa-basi. Contoh hadiah. Saya kasih hadiah ke Bapak. Perlukah hadiah itu saya pegang tangan Bapak? Setelah saya serahkan bika Ambon ukuran 4x4. Saya beli dengan harga sekian. Lalu Bapak pegang bika Ambonnya. Bapak mengatakan telah saya terima bika Ambon dari Ustaz. Walaupun setengahnya udah basi. Misalnya begitu. Tidak ada. Semua akad yang sepihak, hanya sepihak, itu tidak ada dan tidak wajib ijab kabul. Tapi kok ada ijab kabul di menasah-menasah? Itu bukan ijab kabul zakat fitrah itu. Itu ijab kabul wakilah, diwakalahkan. Jadi kita wakilahkan ke amil agar mereka membayarkan zakat kita ke orang miskin. Maka kan keluar kalimat kami serahkan ke Tengku untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi yang kita ijab kabul itu ijab kabul wakilah, mewakilahkan zakat kita. Bukan kita yang bayar zakat itu ke fakir miskin, tapi amil. Maka kita wakilahkan ke amil. Itulah yang kita lafazkan waktu kita beri. Jadi seandainya kita mau kasih zakat fitrah langsung ke fakir miskin, boleh enggak? Boleh. Cuma tidak baik juga Pak kalau zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagusnya ke amil. Kenapa tidak baik melalui langsung? Pertama, karena distribusinya tidak merata. Karena kita pasti pilihnya fakir miskin yang baik, yang salat, yang pernah menggali parit di depan rumah kita, yang buat pagar kita, yang ngecat rumah kita. Yang kenyang fakir miskin yang tajuk-tajuk zakat, yang semayang-semayang. Padahal tidak disyaratkan salat untuk menerima zakat fitrah. Sehingga semua zakat fitrah itu kumpul sama dia. Sedangkan si miskin yang tidak salat, yang tidak pernah berhubungan dengan kita, tidak dapat zakat fitrah. Akhirnya dia makin benci kepada Allah. Itu yang membuat dia semakin terpuruk. Dia pikir Allah menzaliminya. Makanya memberi ke amil distribusinya lebih merata. Lebih merata. Alasan kedua, kalau kita kasih langsung, timbul penyakit hati. Misal kita kasih langsung zakat fitrah kita, Pak, kita antar ke fakir miskin, timbul penyakit hati, kita merasa tersanjung, kita merasa derajat kita lebih tinggi, yang menerima kita anggap lebih rendah. Jadi kan pas kita kasih nyempak pun zakat long pun, lalu diciumnya tangan kita naik ini, pas dicium tangan kita naik apa? Semua naik, kuping naik, hati kita naik, pokoknya kita di ubun-ubun dah main tu. Di ubun-ubun cium tangan orang-orang miskin, cium tangan semuanya. Makanya memelihara itu sebaiknya tidak diberi langsung, beri saja melalui amil. Itu pertimbangan-pertimbangannya. Baik, saya cukupkan dulu. Inilah hal-hal yang harus kita jaga mulai dari malam terakhir Ramadan sampai malam hari raya. Ada waktu 5 menit, 7 menit. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang yang kau muliakan, karena ekonomi sehingga pada awal semakin berujung semakin berujung. Dikaitkan dengan yang dididik dengan besar bobot amal ibadah seluruh yang berbeda di latar belakangnya, berbeda kegiatan. Jadi itu menjadi pokok pahala bagi orang yang bagi orang yang mewah. Mungkin melakukan ibadah mungkin sanggup setiap hari, tapi bagi orang yang mungkin yang buruk kasar, yang mungkin di bawah sekitar, apalagi semakin dekat dengan para semakin banyak. Tetapi namun dia bekerja berpasar, tetapi dia tidak eksis dalam terawih dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang dikurniakan satu karena perbedaan kompon pahalanya adalah budaya yang berdiri menasih kepada beliau. Bagi orang kaya mungkin untuk zakat dan fitrahnya, insya Allah berkabul kita cuma mungkin tidak boleh kilo, ada uang masjid tidak boleh kilo dalam. Sementara bagi miskin boleh tapi untuk kilonya kurang. Nah perbedaannya bukan beda memang orang yang dengan orang yang terhadap pokok pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, saya rasa cuma satu ya. Kita cukupkan satu. Pertanyaan intinya, apakah ada perbedaan pahala yang bergantung pada kondisi seseorang? Sederhananya, kalau orang kaya bersedekah, apakah beda pahala dengan orang miskin bersedekah? Kalau orang kaya yang solat tarawih aman karena di rumahnya sudah tersimpan makanan, apakah beda dengan orang miskin yang solat tarawih tapi mau pikiran? Arti pikiran dia mungkin harus mencari nafkah lagi. Ada hadis Nabi SAW yang menjawab ini. Rasulullah mengatakan, al-jaza li jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan kualitas amal. Jadi dari bahasa Nabi kita tahu ada beda bang. Tidak sama perjuangan seseorang menentukan pahala. Kita yang sudah lemah rambut putih, kaki sudah lemah, mungkin ada yang sudah setengah stroke kaki, tapi tetap berjuang menuju ke masjid. Dibandingkan orang yang datang dengan kekuatannya, maka beda pahalanya. Yang berjuang itu lebih besar pahala. Yang tidak berjuang pahalanya besar, tapi tidak sebesar orang yang penuh perjuangan. Orang yang berat bersedekah, tapi dia paksa diri bersedekah, itu lebih besar pahala daripada orang yang tidak berat bersedekah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kapan sedekah itu paling bagus, Pak? Antas sadaqah wa antas sahih. Engkau bersedekah di saat engkau merasa berat, engkau sehat. Orang sehat kan merasa berat sedekah. Kalau orang sakit malah tidak berat. Kalau begitu, orang sakit tidak berat sedekah. Kenapa, Pak? Karena dia berharap supaya sembuh. Orang sehat berat karena dia tidak berharap apapun. Maka orang sakit lele kejut sedekah, Pak. Orang sehat sedekahnya sikit-sikit. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar pahala sedekah orang sehat dengan orang sakit? Lebih besar pahala sedekah orang sehat, karena orang sehat merasa berat mengeluarkannya. Jadi kualitas itu juga ditentukan oleh hati kita, berat atau tidak. Kalau orang sakit bersedekah, dia ingin barter dengan Allah. Ini ku beri, ya Allah, berilah kesembuhan. Orang sehat tidak barter, tapi dia paksa diri. Di saat dia merasa sehat, dia paksa diri untuk sedekah, maka pahalanya lebih besar daripada orang sakit bersedekah. Orang yang pelit, orang yang ditimpa pelit, artinya dia merasa pelit,
Itu disebut oleh Nabi wasyahih, terkena penyakit syuh, penyakit pelit. Tapi dia paksa, di balik pelitnya dia paksa bersedekah, itu lebih besar pahalanya. Karena perjuangan dia itu berat. Itu bukan bermakna yang tidak pelit, tidak dapat pahala, bukan. Pahalanya sama besarnya, sama besar, cuma lebih besar pahala yang penuh dengan perjuangan. Makanya orang-orang si miskin yang ikut tarawih menghidupkan qiyamul lail, sedangkan dia juga setelah itu dia berjuang lagi, dia buka lagi kedainya supaya ada uang masuk sedikit. Dibandingkan orang kaya yang tidur nyaman, tarawih nyaman, penglam ATM mertua juta, maka lebih besar pahala si miskin yang berjuang untuk tetap menegakkan agama Allah di balik kemiskinannya. Tapi si miskin hari ini berbeda. Sudah miskin sombong, sudah miskin tak solat. Miskin hari ini rata-rata tak solat. Kerja mengemis, salat tidak ada. Itu yang disebut dengan miskin sombong. Inilah penyebab masuk neraka. Miskin-miskin yang akan masuk neraka itu adalah si miskin yang sombong. Padahal ketika mereka menghadap Allah, malah mereka lebih diutamakan perhatian Allah kepada mereka. Jadi tetap berbeda kualitas tergantung perjuangan. Makanya Nabi mengatakan apa? Di antara manusia yang terbaik, khairun nas man tada umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan masih tetap bagus amalnya. Itu kata Nabi. Jadi kalau ditanya, mana lebih besar pahala anak muda salat di masjid dengan orang tua yang sudah lemah sekali salat di masjid? Orang selama ini pasti jawab, ya anak muda lah. Seharusnya kan dia banyak godaan di luar kan begitu kan. Tapi dia mau ke masjid. Orang tua udah wajar lah mampir bau tanah kayak gitu datang ke masjid. Wajar lah kerap mati pun hijak masjidnya. Padahal versi hadis Nabi, yang terbaik itu adalah makin tua, makin lemah, makin bagus amalnya. Kenapa? Dia udah capek hidup. Dan dia sudah lemah, tapi tetap dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada perbedaan pahala tergantung dengan perjuangan dari orang yang melakukan amal tersebut. Ya. Baik, kira-kira begitu Bapak. Saya rasa kita cukupkan, sudah pukul 5 kurang 1 menit. 1 menit itu Bapak ambil selawat. Ya. Ada waktu untuk ambil selawat. Jadi kita cukupkan saja. InsyaAllah kita bertemu di jadwal rutin kita malam Senin pada hari raya. Dan belum tahu kapan jadwal, nanti ditentukan oleh panitia. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.